wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiati, mahasiswi PPG Daljab 2023 dari LPTK Universitas Tuanku Tangguhsai, Bangkinang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku, sub 2, wujud benda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Iya, terima kasih ya anak-anak ibu semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya, hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu sampai di akhir pembelajaran atau pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ada yang tidak masuk ini? Oh, tidak ada, semuanya hadir. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Nah, mari kita buka pembelajaran. Kalau sudah semuanya hadir, ya, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tolong kakak kelas ya, mari kita berdoa, tangannya di atas meja. Ya, di atas meja ya. Ya, di bawah meja. Nah, ya, tangannya. Ya, ketua kelas kita berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah siap belajar kita hari ini? Sudah. Ya, sudah berarti kalau sudah siap berarti sudah ada di depan mejanya masing-masing. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran kita yang lalu masih ingat? Masih. Coba Evalino sebutkan apa pelajaran kita yang lalu. Mempelajari apa kita waktu yang lalu? Bahan benda, ya, iya, bahan pembentuk benda. Memangnya benda itu terbuat dari apa saja? Kayu. Satu nyebutnya, Rido. Logam. Terbuat dari Logam. logam. Ya, Kayu. dari kayu. Alma. Kaca, ya, terbuat dari kaca. Terbuat dari karet. Ya, ya, itu bahan pembentuk benda. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari materi yang baru. Ya, apa itu? Nah, sebelum kita mempelajari selanjutnya, Ibu tunjukkan dulu tema pembelajaran kita. Tema 3, sub 2, wujud benda. Terus pembelajaran ke 1, bahasa Indonesia dan matematika. Nah, di sini anak-anak, Ibu akan bertanya, apakah yang dimaksud dengan wujud benda? Apa sih? Pada tenda. Padat cari gas. Gitu, ya. Terus apa yang dimaksud dengan konversi? Kita tahu konversi tadi Untuk merubah. mengubah. Artinya konversi itu mengubah, ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuannya. Kita mempelajari pelajaran kita hari ini. Ya.
Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasikan informasi yang terkait dengan benda. Kedua, melalui kegiatan mengamati benda konkret, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkonversi satuan panjang kilometer ke meter. Keempat, melalui pengerjaan soal latihan, peserta didik dapat mengerjakan masalah sehari-hari mengenai satuan panjang dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, manfaatnya apa kita mempelajari ini? Ya, nah, kita mempelajari wujud benda, apa gunanya? Supaya kita dapat menggunakan benda sesuai dengan kegunaannya. Terus mengkonversi, maksudnya apa gunanya? Dengan setelah kita mempelajari konversi untuk memudahkan kita membandingkan ukuran dan dengan satuan yang berbeda. Misalnya kilometer ke meter. Kan itu membandingkan, ya? Itu manfaatnya. Di sini anak-anak kita akan melihat video. Mau melihat video? Mau. Ya. Nah, ini kita putar dari video ini, nanti tolong
meter itu sama seperti 1000 meter. Kembali ke soal yang tadi ya. Jarak rumah tidur ke rumah 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah itu ke rumah nenek jika kita ubah dalam 1 meter? Pertama kita tulis terlebih dahulu ya soalnya. 5 kilometer itu sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Lalu kita jumlahkan saja semuanya menjadi 5.000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya yaitu 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edu ke rumah nenek adalah 530. Nah, ini contoh soal yang berikutnya ya. Sekarang coba kalian perhatikan denah antar bangunan berikut ini ya. Mulai dari rumah Siti dan rumah Udin. Menuju ke sekolah, ke pasar, pos, dan rumah sakit. Perhatikan dengan seksama jarak yang tertulis pada denah tersebut. Ya, ya. Nah, itu adalah hasil dari videonya, ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari video kita? Udah tahu? Mana benda padat, benda cair? Terus cara mengkonversi? Benar sudah tahu? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan benda yang ada di hadapan kita. Nah, benda yang ada di hadapan kita ini anak-anak, coba perhatikan. Kezia, mana yang benda padat? Buku. Lagi? Ya, garis. Titik. Apa? Pulpen. Dan meteran saku. Ya, ini namanya meteran saku. Ya, garis. Ya, alat ukur. Terus yang di sini, yang Ibu atur sini. Coba kelompok Mariska. Apa saja di sini Mariska? Ini benda apa Mariska? Benda cair. Coba sebutkan. Sabun. Ya. Air putih. Ada yang lain? Ada. Ya, ada. Banyak lagi yang benda cair. Cuma Ibu menyediakan ini di sini supaya anak-anak tahu mana benda cair. Nah, di kelompok sebelah, tolong perhatikan. Fauza, ini termasuk benda apa? Gas. Benda gas. Nah, benda gas ini apa saja? Set. Poset, ya, atau korek api, ya. Ini minyak wangi atau parfum. Ini balon, ya, yang ada di situ tadi ya. Balon bahasa Arabnya apa ya? Bol. Balon bahasa Arab. Balun. Iya, balun. Ya. Nah, ini apa Sonik? Ini adalah gas oksigen. Ada yang kecil ini ya. Nah, inilah benda-benda wujud benda yang kita pelajari tadi. Benda padat, terus benda cair, dan benda gas. Ya. Nah, dari semua benda di situ, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, tidak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang konversi. Ya. Nah, ini adalah tabel konversi yang akan kita gunakan untuk mengetahui apa? Satuan jarak. Ya, satuan jarak. Tadi disebutkan kalau satuan jarak itu
kilometer sama dengan berapanya tadi? 1000 meter. Nah, kita gunakan di sini 1. Kelihatan? Nah, mau dijadikan ke meter. Nolnya kita letakkan di sana, meter ya. Nah, yang kosong ini kita letakkan dengan 0 ya. Ya. Nah, jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter. Ya. Siapa yang mau mencoba? Ya, Rizky. Coba Rizky. Rizky mau mencoba 2 misalnya. Ya. Nah, terus mau dijadikan ke meter. Sama dengan ya, 2000 Oke. Nah, itu caranya ya, Nak ya. Nah, untuk mengkonversi. Jadi, tadi dijelaskan di sana jarak rumah Edo berapa? 5 kilometer. 5 kilometer ditambah 300 meter. Nah, 5 kilometer ya, 5. Dijadikan ke meter. 0. Nah, kita letakkan di sana. Berarti 1000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. ya, 5.300 meter. Paham? Paham. Apa tidak? Nah, sekarang kita hapus ya. Nah, kita bisa mencontohkan dengan yang lain. Nah, misalnya Suci ingin mengetahui dari meter ke sentimeter. Nah, 3 misalnya. 3 meter mau dijadikan ke sentimeter. Terus 3 meter dijadikan ke sentimeter. Ada berapa? Iya, betul sekali. Ya. Ya, inilah caranya kita menggunakan tabel konversi. Ya. Lebih mudah apa lebih susah? Mudah. Ya. Oke. Sudah jelas? Sudah. Belum. Nah, kalau sudah, anak-anak akan dibagikan menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok belajar. Namun di dalam kelompok anak-anak harus bekerja sama. Ya, bekerja sama mengerjakan tugas yang kelompoknya. Ya, jangan ada yang main sendiri, sibuk sendiri. Ya, nah, bergabung dengan kawannya. Ya, semua ya. Jadi anak-anak ikut lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kerjakan. Ayo, nah, buka bukunya. Bukunya buka. Ya. Nah, perhatikan. Lihat gambarnya. Anak-anak bisa melihat apa yang ada di situ, tulis. Nah, kawan lain melihat, satunya nulis. Nah, ya, Panci tulis Panci. Nah, apalagi yang kamu lihat? Amara melihat apa? Biar yang nulis. Nah, apa saja yang dilihat, Nak?
Iya, tambah. Banyak pendapat ada di sini. Coba, kawannya satu nyebut, satunya tulis. Ya? Ya. Nih. Ya. Ini yang merangkak itu. Ini. Nah, kelompoknya. Nah, benda padatnya, mana benda cairnya. Ya? Ya. Terus? Sudah? Ya, atas satunya. Nah, melihat. Ya. Lihat. Membuka dengan tabel konversi. Nah, dengan tabel konversi ini anak-anak dapat menggunakannya untuk membandingkan, ya, ukuran dengan satuan yang berbeda, ya. Ibu Nanda, maju ke depan. Ya. Anda akan mewakili kelompoknya. Bukan. Yang mewakili kelompok satu. Ya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Nah, di tabel benda padat. Panci, garpu, kaca, lemari. Ya, sudah. Ya, panci, garpu, kaca, lemari. Terus, nah, dari gambar itu ada yang tidak dimasukkan? Dari bukunya, coba kamu lihat dari gambarnya. Ya, benda apa saja? Ya, tadi sudah disebutkan oleh kawannya. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Ya, Al ya. Ya, Al. Saya. Dia mewakili kelompok 2. Coba baca nomor 3-nya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Benda cair. Benda cair, minyak, kecap, saus. Ya, itu yang kamu temukan. Ada lagi? Tidak ada? Yang kelompok lain ada? Hah? Air yang mendidih. Itu kan termasuk juga benda cair. Nah, ya. Benda cair. Oke. Nah, kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3. Yang 3. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Ya. Di sini kelompok 3 mencari benda gas. Apa benda gas di sana? Uap air yang mendidih. Nah, itu benda gas. Oke, ya. Nah, tolong lagi kelompok tuh satu yang sika. Untuk ituannya. Tabel konversi. Mencari jarak dari rumah. Nah. Tentukan jarak dalam satuan meter. Sebut nomor 1. Rumah Siti ke sekolah. Berapa kilometer? Terus? Ya. Jadi 5 sama dengan meter.
meter kalau jadikan ke meter? 2000 meter ditambah 850 meter. Hasilnya berapa meter? 2805 meter. Ya, sudah selesai. Untuk kelompok ini. Ya, nomor 5. Nomor 5. Rumah Udin. Iya, 10 kilometer kalau dijadikan ke meter berapa? Iya, 10.000 meter. Ada yang salah atau yang benar? Hah? Benar? Jawaban-jawabannya? Iya, terima kasih ya. Yuk, terima kasih. Nah, sekarang ibu tunjukkan. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, jadi tadi ada yang masih salah di benda cair ya, bukan salah tapi kurang ya. Nah, di dalam gambar itu kan ada saus ya, ada minyak goreng, ada air di dalam Panci. teko ya. Nah, itu kan benda cair. Nah, benda gasnya yang mana? Uap air yang keluar dari teko ya. Uap air yang keluar dari teko itulah yang namanya apa? Benda gas ya, benda gas ya. Nah, oh, itu untuk bahasa Indonesia-nya. Terus untuk apa? Matematika konversi tadi ya, dari rumah Siti ke sekolah, terus rumah Udin ke kantor pos tadi sudah anak-anak sebutkan satu persatu. Nah, jadi satuan untuk menentukan apa? Kilometer ke kilometer ke meter. Satuan jarak ya. Kilometer ke meter itu untuk menentukan satuan jarak ya. Nah, apakah anak sudah mengerti? Sudah? Kalau sudah, ibu memberikan soal untuk anak-anak kerjakan. Ya, ini soal mandiri sendiri kerjakan. Ya, kerjakan. Nah, isi. Boleh sama isi sesuai dengan pertanyaannya. Sudah ya? Namanya sudah kan? Nah, kalau sudah kita kumpulkan. Yuk, kumpulkan tugasnya. Kumpul semua. Kumpulkan tugasnya. Nah. Ya, kumpulkan jadi satu. Kumpulkan kawannya. Tugasmu nanti akan ibu nilai ya. Jadi anak-anak akan mengetahui tugas ini berapa nilainya ya. Nah, selanjutnya
Oksigen yang ada di dalam tabungannya ini. Udah? Udah. Ya. Ini apa? Balon. Balonnya. Balonnya apa isinya? Isinya. Kalau balonnya benda? Padat. Ya, kalau isinya? Benda Benda gas. Anak-anak sudah tahu semua ya. Alhamdulillah. Sudah tahu semua. Yang mana benda padat, cair dan gas. Nah, untuk matematikanya, cara mengkonversi ya dengan menggunakan tabel ya, dengan menggunakan tabel konversi, anak-anak dapat membandingkan apa? Membandingkan satuan kilometer Nah ya, jadi tidak payah pakai penggaris lagi. Tidak cukup kan kalau pakai penggaris misalnya. Ya, bisa mengukur jarak dari rumah ke sekolah? Pakai penggaris? Tidak. Ya, jadi kita menggunakan tabel. Ya, kita bisa membandingkan. Ya, tuh. Udah ngerti semuanya? Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, kita lihat selanjutnya di sini. Nah, itu tadi kita sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Lalu merefleksi. Nah, dari refleksi itu, apakah kalian senang dengan proses pembelajaran hari ini? Apakah ada hal yang kalian tidak sukai? Suka semua ya? Terus yang ketiga, apakah ada kesulitan selama kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, ya, berarti anak-anak sudah mengerti, ya. Tidak ada lagi yang sulit untuk diketahui, ya. Terus nah, setelah ini anak-anak nanti di rumah pelajari kembali ya pelajaran ini di rumah ya. Lalu untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang apa? Ya, Ibu akan menjelaskan untuk selanjutnya anak-anak akan mempelajari perubahan wujud benda. Nah, dari ketiga macam benda ini nanti akan kita pelajari bagaimana perubahan dari wujud benda padat ke cair. Ya, itu nanti akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Ya, nah anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Apa bunyinya? Lah Bu ya.